Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Amama Ningsi Jumhur PhD selaku dosen mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset proposal kami yang berjudul Analisis Pengaruh Intensitas Penggunaan E-commerce terhadap Pola Konsumsi dan Manajemen Keuangan Mahasiswa di Era Transformasi Digital. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 7, yaitu Adelia Zara Ananda dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Intan Fitria Kalila dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Keisha Putri Wijayanti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Hanina Salsabila dari Prodi Manajemen, dan Widya Rizka Wulandari dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tiga subbab. Di sini ada bab satu, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di bab dua ada landasan teori yang berisikan konsep e-commerce, perilaku konsumtif, manajemen keuangan, dan transformasi digital. Di bab ketiga, metode riset, itu ada metode tinjauan literatur, sumber datanya dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Untuk penjelasan berikut ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Adel. Bab 1, pendahuluan. Boleh di next. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat khususnya dalam bidang e-commerce telah mengubah secara signifikan perilaku konsumen, termasuk mahasiswa. E-commerce merupakan segala bentuk aktivitas transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet. Secara tidak langsung, kehadiran e-commerce tentunya menciptakan perilaku konsumtif terhadap mahasiswa. Perilaku konsumtif menggambarkan bagaimana seseorang membeli suatu barang karena rasa ingin memiliki, bukan karena suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak e-commerce terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, termasuk kebiasaan menabung, berutang, dan merencanakan keuangan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa. Boleh di next? Ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh intensitas penggunaan e-commerce terhadap manajemen keuangan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pola konsumtif mahasiswa yang sering menggunakan e-commerce. Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa. Yang keempat, apa dampak e-commerce terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, termasuk kebiasaan menabung, berhutang, dan merencanakan keuangan. Dan yang terakhir ada bagaimana pengaruh era transformasi digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis pengaruh penggunaan e-commerce terhadap manajemen keuangan mahasiswa. Yang kedua mengidentifikasi pola konsumtif mahasiswa yang sering menggunakan e-commerce. Yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa. Yang keempat, mengevaluasi dampak penggunaan e-commerce terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, termasuk kebiasaan menabung, berutang, dan merencanakan keuangan. Yang kelima, menganalisis pengaruh era transformasi digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak e-commerce terhadap perilaku konsumtif dan manajemen keuangan pada mahasiswa, khususnya di era transformasi digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu para pendidik dan mahasiswa untuk lebih memahami implikasi dari penggunaan e-commerce terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Dengan informasi yang ada, mahasiswa diharapkan lebih sadar dan bijak dalam pengelolaan pengeluaran dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan tinggi dalam merancang program edukasi keuangan yang relevan dengan perkembangan digital saat ini. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pelaku industri e-commerce untuk mempertimbangkan strategi pemasaran mereka, sehingga penggunaan e-commerce dapat memberikan manfaat bagi konsumen tanpa mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi dunia akademis, tapi juga bagi masyarakat luar dan sektor industri terkait. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Boleh di next.
Yang pertama adalah konsep e-commerce. E-commerce merupakan segala bentuk aktivitas transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce merupakan suatu sistem dalam dunia bisnis yang menggunakan ICT atau Information and Communication Technology, yaitu teknologi internet, serta untuk mengubah paradigma perdagangan tradisional menjadi e-commerce. E-commerce juga dapat dikatakan sebagai proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk di internet. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa e-commerce membantu penjual untuk mempromosikan produknya secara online. Karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi calon konsumen untuk membeli apa yang mereka inginkan dan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia. E-commerce memberikan kemudahan seperti pilihan komoditas yang mudah, mudah dibeli, nyaman dalam pembayaran, dan mudah dalam pengiriman atau pengambilan barang. Boleh di next? Selanjutnya ada perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah kegiatan dalam mengkonsumsi barang serta jasa yang dilakukan secara tidak terencana, melampaui batas, lebih mendahulukan kemauan daripada kebutuhan, serta cenderung konsumsi sesuatu tanpa batas. Perilaku konsumtif biasanya dilakukan untuk mencapai kepuasan pada diri sendiri dan memperlihatkan status sosial karena gengsi. Menurut Suyasa dan Francisca, perilaku konsumtif adalah sebuah tindakan pembelian barang, namun bukan untuk mencukupi kebutuhan, melainkan untuk memenuhi nafsu keinginan dan dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku pola konsumtif adalah tindakan membeli barang atau jasa, layanan secara terus-menerus tanpa perhatian dalam nilai kegunaan, namun lebih mementingkan keinginan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini merupakan proses pencapaian tujuan keuangan melalui landasan ilmu manajemen keuangan yang terstruktur. Manajemen keuangan adalah perilaku yang mengarah kepada cara individu dalam mengelola sumber dana untuk digunakan sebagai keputusan penggunaan dana dan penentuan sumber dana. Pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan oleh masing-masing individu sehingga memberikan kehidupan yang lebih sejahtera di kemudian hari. Boleh di-next? Nah, selanjutnya ada transformasi digital. Jadi transformasi digital merujuk pada integrasi teknologi digital dalam semua aspek bisnis yang mengubah cara perusahaan beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Transformasi ini mencakup bukan hanya penerapan teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan proses bisnis. Transformasi digital juga dapat dianggap sebagai proses yang menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan konektivitas untuk membuat entitas menjadi lebih baik dengan membuat perubahan besar pada propertinya. Selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode riset. Boleh di next. Metode penelitian. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh intensitas penggunaan e-commerce terhadap pola konsumtif dan manajemen keuangan mahasiswa di era transformasi digital. Tinjauan ini mencakup analisis berbagai penelitian sebelumnya yang relevan, serta teori-teori yang mendasari perilaku konsumtif dan manajemen keuangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi nyata dan memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Boleh di next. Sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Karya-karya tersebut mencakup jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang membahas tentang e-commerce, perilaku konsumen, khususnya dalam konteks mahasiswa, serta praktik manajemen keuangan. Boleh di next. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Yang pertama, jurnal akademik. Artikel-artikel yang relevan dengan topik e-commerce dan perilaku konsumtif. Yang kedua, buku. Referensi dari buku-buku yang membahas teori dan praktik manajemen keuangan. Dan yang terakhir, internet menggunakan sumber online untuk menemukan informasi terkini terkait e-commerce. Boleh di next. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten. Analisis konten dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Tahapan analisis data meliputi yang pertama coding, yang kedua klasifikasi, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat sintesis. Boleh di next. Baik, sekian penjelasan mengenai hasil mini riset proposal kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.